inspirasi dan pelajaran dari doa. Nah, ini doanya ibadur rahman. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan doa itu dalam surat Al-Furqan ayat 74. Walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan dan keturunan kami sebagai penyenang hati, ya, penyejuk mata. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ternyata ibadur rahman menggunakan kata hab, hibahkan, berkaitan dengan pasangan, berkaitan dengan keturunan yang menjadi penyejuk mata, menjadi penyenang hati. Nah, berarti solehanya istri itu yang kemudian bisa menjadi penyejuk pandangan, murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi tidak bisa dipastikan kemudian itu kan orang berilmu. Ya, masa si istrinya kok kayak begitu? Nah, itu kita salah. Ya, kita salah. Ya, jadi bisa jadi seorang suami yang soleh berusaha untuk mencari istri yang terbaik, ya, sebagai ibu bagi anak-anaknya. Tapi ternyata nantinya hasilnya seperti apa, itu adalah murni, ya, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kemudian ada istri yang soleha luar biasa, kemudian kita mengatakan, oh itu suaminya sih pinter nyari istri, gitu ya. Nah, jangan sampai ucapan itu kemudian kita melupakan bahwasanya itu murni hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, suami itu hanya mengusahakan tapi hasil dari Allah. Nah, kalau kemudian kita pahami itu, ya kita tidak akan pernah merasa diri kita itu luar biasa ketika ternyata punya pasangan ya yang hebat. Oh, itu saya dulu yang milih. Saya dulu yang ngajari. Yang menjadikan dia kayak begitu tuh saya. Nah, itu justru kemudian ya sikap yang tidak baik. Lupa dengan Allah Al-Wahhab, ya, karena pasangan itu jadi baik ya karena Allah. Ataupun kemudian melihat orang lain, ya pasangannya itu nggak baik, kemudian kita mengatakan, oh, orang itu nggak benar, ya masa nyari pasangan kok kayak begitu. Nah, akhirnya kita mudah menyalahkan orang ketika melihat kok pasangannya nggak baik, padahal orangnya itu ustadz loh, orangnya itu kiai itu, kok pasangannya nggak baik. Nah, itu baik nggak baik itu urusan Allah gitu. Bisa jadi ustadz dan kiai itu sudah berusaha mencari yang terbaik, ya, menjadikan istri-istrinya menjadi istri yang soleha. Ya, tapi hasilnya begitu yaitu murni. Makanya orang yang beriman kepada Allah Al-Wahhab, ketika ada kebaikan yang ada dalam dirinya dan keluarganya, dia tidak merasa itu hasil jerih payah saya. Itu murni anugerah dari Allah. Dan dia pun ketika melihat keburukan yang ada di sekitarnya, dia tidak mudah menghakimi orang lain. Itu nggak becus jadi suami. Masa istrinya kayak begitu kok dibiarkan saja. Kita nggak tahu, bisa jadi suaminya sudah berusaha sekuat tenaga, tapi hasil belum Allah berikan. Nah, makanya kalau kita tidak cukup imannya kepada Allah Al-Wahhab, cenderung membanggakan diri kita dan cenderung menyalahkan orang lain. Ya, tadi seandainya pun kita tahu istri Nabi Nuh, ya seperti itu. Ya, tapi laki-laki apakah kemudian salah Nabi Nuh? Ya, bisa jadi Nabi Nuh ya dengan istri yang kafir seperti itu. Nabi Lut dengan istri yang kafir seperti itu. Itu sudah berusaha sekuat tenaga ya mencari istri yang terbaik. Tapi bagaimana kemudian mencari wanita yang terbaik di lingkungan yang rusak? Ya memang ya bisa jadi itu yang terbaik dari sekian banyak wanita yang rusak. Jadi terbaik dari yang rusak gitu ya. Kafir. Ya, istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Ya, tapi kemudian tidak kita katakan Nabi Nuh itu gimana sih? Masa didik istri saja nggak sanggup? Ya, kafir lagi istrinya. Atau gimana sih Nabi Nuh itu? Ya, masa mencarikan ibu buat anak-anaknya kok kayak begitu modelnya? Nah, cenderung kita mudah menyalahkan. Ya, dan bahkan Nabi loh yang kita salahkan. Ya, kemudian sok-sokan kita merasa hebat. Nih, lihat istri saya itu. Ya, beriman, soleha. Ya, Nabi Nuh itu istrinya kayak begitu. Nah, itu salah kita. Ya, salah besar. Ya, dan justru yang demikian itu tidak ada kebaikan ya dalam diri kita. Ya, pertama kemudian kita merasa bangga dengan amal kita dan kita melupakan itu adalah hibah dari Allah, dan kemudian kita menyalahkan saudara kita, terlebih yang kita salahkan itu para nabi. Ya, makanya yang begini sering muncul tuh salah pilih istri. Ya, kemudian tuh gagal didik istri. Ya, kalimat yang kemudian sangat berat untuk kita pertanggungjawabkan. Ya, di hadapan Allah ketika kita harus ya berhadapan dengan orang semulia Nabi Nuh alaihissalam, orang semulia Nabi Lut alaihissalam.
Ya, baiknya istri atau tidak itu murni dari Allah. Kita hanya berikhtiar. Makanya tadi, ya hablana, ya hablana min azwajina, dari istri-istri kami, wa dzurriyyatina, dan keturunan kami, sama juga keturunan begitu. Ya, jadi jangan pernah kemudian menyalahkan tuh anak kiai kok begitu banget ya. Gimana bapaknya? Nah, itu juga salah kita. Ya, kita tidak tahu, bisa jadi kiai itu sudah mendidik anaknya benar-benar, tapi hasil kan bukan di tangan kiai, bukan di tangan ustadz, hasilnya di tangan Allah. Nah, sehingga kita tidak mudah menyalahkan yang lain. Ya, dan kalau kemudian anak kita ternyata sudah baik, kemudian kita merasa saya lebih baik, anak saya lebih baik daripada dia. Nah, itu juga salah juga. Nah, makanya istri dan pasangan yang menjadi penyejuk mata, menjadi penyenang hati, itu murni hibah dari Allah. Kita boleh berikhtiar, berusaha. Baik ketika hasil itu Allah berikan, yakini itu hibah dari Allah. Jangan pernah kemudian kita merasa ini kehebatan saya, ini kedalaman ilmu saya, ini keahlian saya, ini berkat saya. Ya, kemudian melihat orang lain itu nggak sanggup, nggak pecos nguruskan segala macam. Yang sama ini juga tadi ketika kita sekolahkan anak kita, ya tetap yang menjadikan anak kita soleh dan baik siapa? Allah. Jangan kemudian, oh itu katanya sekolah konsepnya itu konsep Nabi, masa anak-anaknya kok begitu modelnya? Ya lihat dulu, ketika prosesnya ternyata sudah diikhtiarkan, kok hasil ya belum sesuai dengan harapan, yaitu murni hibah dari Allah. Ya kita tidak mudah menyalahkan. Dan kalau kemudian kita mudah menyalahkan, iman kita bermasalah kepada Allah. Dan ataupun guru ketika sanggup mendidik anak-anak yang luar biasa, kemudian mengatakan, itu hasil didikan saya. Ya siapa dulu gurunya? Itu imannya bermasalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Al-Wahhab. Ya, jadi apa sih yang kemudian bisa kita ambil ya dari keimanan kepada Allah Al-Wahhab? Ya kita hanya berikhtiar, berusaha sekuat dengan kemampuan kita. Nah, kemudian ketika Allah berikan hasil yang terbaik, ya yakini itu murni pemberian dari Allah. Dan ketika Allah berikan hasil yang tidak sesuai harapan kita, ya tidak ada masalah. Ya karena hak Allah memberi atau tidak memberi. Kita hanya berusaha. Ya, dan yang Allah nilai dari kita pun bukan hasil. Ya, yang Allah nilai dari kita adalah amal. Ya, makanya dikatakan alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Bukan ahsan natijah, nggak ada masalah. Ya, dan orang itu akan lapang dadanya. Dan tidak akan sombong ketika melihat hasil yang kemudian ya terlihat baik. Dan untuk orang lain, ya kita kemudian tidak mudah menyalahkan tadi. Ya tidak mudah menyalahkan dengan mengatakan kok kayak begitu hasilnya, nggak benar itu kerjanya. Ya bisa jadi itu sudah maksimal, tapi Allah belum kasih, ya nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah. Ya makanya ternyata ini semua yang Allah Subhanahu Wa Taala munculkan dalam Al-Quran, punya anak itu hibah dari Allah. Ya kemudian anak jadi soleh itu juga hibah dari Allah. Kemudian bahkan sekelas Nabi Musa yang berdoa, Nabi Harun jadi nabi, itu juga hibah dari Allah. Ya, jadi semua yang demikian itu murni pemberian dari Allah. Bukan karena sebab kita. Ya kita hanya berusaha, dan kalaupun hasilnya saya harapkan itu pemberian dari Allah, dan kalau hasilnya belum sesuai harapan, nggak ada masalah, ya karena yang Allah lihat adalah amal kita, usaha kita. Ya adapun hasil itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sehingga kita tidak menjadi pribadi yang sombong, ya dan cenderung membanggakan diri kita ketika hasilnya luar biasa, dan menjadi pribadi-pribadi yang merasa tadi dadanya sempit ketika hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Ya kenapa? Karena tadi yakin itu semua pemberian dari Allah dan tidak mudah menyalahkan orang lain ketika kita melihat hal-hal yang bisa jadi kita tidak tahu ya prosesnya seperti apa, ya karena kita hanya menilai hasil, tidak pernah melihat proses, padahal yang Allah lihat itu adalah